Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tatada'a 'alaikumul umam." Kalian nanti akan dikepung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh oleh umat-umat yang memusuhi kalian. Kata tatada'a 'alaikumul umam, tatada'a di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya bisighati fi'il mudhari, dengan bentuk fi'il mudhari. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedang berbicara kepada para sahabat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara kepada para sahabat untuk membicarakan umatnya di akhir zaman, bahwa nanti umatnya akan dikepung oleh musuh-musuh mereka, oleh al-umam, umat-umat yang lain. Ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah ketika itu kami begitu sedikitnya sehingga kami bisa dilecehkan, sehingga kami bisa dihinakan, sehingga kami tidak dianggap manusia, dibunuh di mana-mana, dibantai di mana-mana? Apakah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La bal antum katsirun." Enggak, justru kalian itu jumlahnya banyak. Dan kalau kita lihat hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, di berbagai negeri-negeri yang dibatasi dengan batas-batas nasionalisme, kaum muslimin justru jumlahnya lebih banyak. Bahkan kaum muslimin di Asia Tenggara dan Asia Selatan kalau dikumpulkan itu lebih banyak daripada masyarakat Eropa. Jumlah kita banyak. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, kalian kalgutha, seperti busa, seperti buih yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat hari ini. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit kita bisa saksikan hari ini hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, ada para pendatang yang ketika dia datang sebelum Perang Dunia Pertama, dia datang bawa poster, "Jangan kalian tolak kami, jangan kalian hancurkan harapan kami." Mereka datang hadirin yang dimuliakan Allah sebagai para pengungsi. Namun kemudian belakangan hari hadirin yang dimuliakan Allah, para pendatang ini, para tamu ini, para pengungsi ini sedikit demi sedikit melakukan pengusiran-pengusiran kepada pemilik tanah yang sah. Lalu kemudian bukan hanya itu hadirin yang dimuliakan Allah, dibantai kaum muslimin di sana. Dan bukan hanya kaum muslimin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya apa yang kita lihat hari ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, tapi sangat disayangkan hadirin yang dimuliakan Allah. Pada saat yang sama, seluruh pemimpin di dunia tidak ada yang mengecam dengan keras lalu kemudian memusuhi ia bersama-sama dan menjadikan dia sebagai musuh bersama. Dan pada saat yang sama yang hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina atau masyarakat Palestina secara umum, karena tidak hanya terdiri dari kaum muslimin, dikhianati oleh para tetangganya, para pemimpin-pemimpin Arab yang diam, tidak berani memberikan bantuan, tekanan apapun kepada Israel. Wa na'udzubillah min dzalika. Tadi malam hadirin yang dimuliakan Allah, Rumah Sakit Indonesia hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita kumpulkan donasi-donasi kita untuk memfasilitasi Rumah Sakit Indonesia dibom. Padahal di situ hadirin yang dimuliakan Allah, para abriya, orang-orang yang tidak memiliki dosa, orang-orang yang sedang terluka, para wanita, anak-anak, hati siapa yang tidak renyuh hadirin yang dimuliakan Allah ketika seorang ayah menggendong bayi-bayinya yang sudah dalam keadaan mati? Hati siapa yang tidak pilu hadirin yang dimuliakan Allah ketika seorang anak mendapati ayah dan ibunya sudah wafat sedangkan ia terlunta-lantung?
terlunta-lunta sebagai yatim dan piatu. Hati siapa yang tidak pilu hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika genosida, pembantaian etnis, pembantaian massal itu ditampakkan, sudah 6.000 lebih manusia wafat, dan itu manusia bukan binatang. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak perlu jadi orang saleh untuk membela kaum muslimin dan masyarakat Palestina. Yang dibutuhkan hanya hati, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau hatinya benar, pasti dia berada bersama kaum muslimin dan masyarakat Palestina. Dan pada saat yang sama hadirin yang dimuliakan Allah, kondisi kita persis dengan kondisi masyarakat Ansor. Ketika masyarakat Ansor sudah aman di kota Yathrib, mereka hijrah meninggalkan kota Mekkah, tidak lagi diancam agamanya, tidak lagi dianiaya, tidak lagi dizalimi. Tapi ternyata di Mekkah hadirin yang dimuliakan Allah, ada para wanita yang tertinggal, anak-anak yang tertinggal, atau rijal, para lelaki tapi sudah tua, sudah tidak bisa melakukan perjalanan jauh, safar ke Madinah, mereka tertinggal di Mekkah. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, menurunkan ayat menegur kaum muslimin secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 75, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaqulun rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'alna min ladunka nasira." Saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tanda kutip dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Apa yang menyebabkan kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina, kalian lihat enggak kaum muslimin yang ada di Mekah sana, orang-orang tua yang mereka tertinggal tidak bisa hijrah, para wanita yang mereka lemah tidak bisa melakukan hijrah berjalan kaki dari Mekah ke Madinah, wal wildan, begitu juga anak-anak kecil. Apa yang menyebabkan kalian duduk dan membiarkan urusan mereka, sedangkan mereka pada saat itu teraniaya dikarenakan iman dan agamanya? Mereka berdoa tiap harinya, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Ya Allah, akhrijna, keluarkan kami dari negeri ini zalim penduduknya, ya Allah. Ya Allah, utuslah seorang wali, seorang penolong, pembela kami, ya Allah. Min ladunka, utuslah ya Allah seorang nasir, seorang yang akan membela urusan kami. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini pas banget untuk kita hari ini. Siapa dari kaum muslimin yang bisa menghentikan pembantaian ini? Wallah, demi Allah, ini sangat memilukan hadirin yang dimuliakan Allah. Ada anak-anak kecil yang tidak memiliki dosa apapun, tanpa pilih, tanpa memilih-milih Israel kemudian menghantamkan pelurunya ke gedung, padahal di gedung itu dihuni oleh keluarga-keluarga yang lemah, ada wanita, ada anak-anak, runtuh gedung itu hadirin yang dimuliakan Allah. Ada bayi yang kemudian tertimpa bangunan sehingga putus lehernya, putus kepalanya, terpisah kepala dari tubuhnya. Siapa yang dapat menghentikan kezaliman ini? Wallahi tolong. Ada begitu banyaknya anak-anak yang harus menjadi yatim, menjadi piatu, kehilangan ibunya, bayi yang kehilangan susunya. Apa salah mereka? Sedikit pun mereka tidak pernah salah hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan ayah, kakek atau kakeknya mereka di atasnya lagi nggak pernah salah, nggak pernah kemudian sengaja mengusir masyarakat Zionis dari Palestina. Justru sebaliknya, mereka udah entah kemana ribuan tahun. Dan tiap-tiap masa mereka selalu berulah. Maka jangan heran hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran, bahkan di dalam Injil, bahkan di dalam Taurat sekalipun sering menceritakan bagaimana mereka akhirnya diusir dari suatu negeri ke negeri yang lain. Sampai kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ekstremis, Theodor Herzl, yang punya pemahaman Zionis, dan dialah bapak Zionis. Dia berpikir hadirin yang dimuliakan Allah, dan punya keyakinan
kalau orang-orang Bani Israel ini, keturunan dari anak-anak Yakub ini dikumpulkan kembali di negeri yang kita sebut Palestina atau di Baitul Maqdis, di Bukit Zion, maka yang demikian itu akan mempercepat datangnya Mesias, mempercepat datangnya yang menurut mereka Imam Mahdi mereka. Hanya karena pemahaman sepihak ini, dia melobi orang-orang kaya Yahudi untuk berpartisipasi, mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ditindas, dianiaya di Eropa, diusir dari Eropa. Tadinya dalam proposalnya dia katakan, udah kita pindahkan saja Yahudi ke Argentina. Tapi kemudian hari, karena faktor keyakinannya ini, bahwa kalau Yahudi kumpul di Baitul Maqdis, kalau Yahudi kumpul di Palestina, maka ini akan mempercepat datangnya Mesias. Ini akan mempercepat datangnya Imam Mahdi versi dia. Maka dia kumpulkanlah orang-orang Zionis. Awalnya hadirin yang dimuliakan Allah, awalnya mereka memohon-mohon agar bisa diterima oleh masyarakat Palestina, karena mereka sedang dihancurkan harapan rumah dan keluarganya di Eropa sana. Tapi begitu 1, 2, 3, 10, 100, 1000 kumpul, inilah yang disebut dengan air susu dibalas air tuba. Tiba-tiba yang tadinya coba membantu orang Yahudi, malah justru dihancurkan, diusir dari tanahnya, ditembaki. Yang tidak bersalah pun ditembaki, nggak peduli. Mereka nggak peduli. Maka jangan heran, Profesor Al-Maraghi ketika mengumpulkan ayat-ayat atau surat yang berkaitan tentang Bani Israel, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, menurut penelitian Syekh Al-Maraghi, ada 7 juz sendiri ayat yang berbicara tentang Bani Israel. Ini kan luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka berulang-ulang agar kita tidak lengah. Dan nanti di akhir zaman atau di zaman kita hari ini, kita akan berhadapan